saya ingin mengajak sedikit berpikir ya untuk lebih kritis bahwa mari kita lihat fakta-fakta ini ya dari sejak dulu kala hingga sekarang. Nah, kita sangkut pautkan dengan kita sebagai pribadi tidak bisa mewakilkan salah satu agama dengan pernyataan kita secara pribadi ya. Justru harusnya dibalik. Agama tadilah yang dilembagakan, tentunya lembaga agama yang menyuarakan semua apa yang kita harus sampaikan kepada pihak luar. Nah, di sini saya mengambil ketiga pihak sekaligus dan sekaligus mengatakan kepada mereka setiap pihak ini masing-masing untuk mengacak kembali dengan imannya. Saya membawakannya ke dalam konteks magisterium ya. Yahudi kita kenal tidak memiliki hal itu ya, atau memiliki namun tidak sama dengan kita yang Kristen Katolik. Demikian juga yang Muslim. Kita anggap ya bahwa saudara kita Yahudi KW ini dengan sengaja secara lancang menyebut ini, itu dan sebagainya di dalam konteks tata negara kita, seolah-olah dia mewakilkan apa pendapat agamanya. Ini yang tidak bisa kita terima. Ini sejelas-jelas hasutan yang terjadi di bangsa kita. Tetapi berbeda kala ketika kita sebagai seorang Katolik menyampaikannya karena kita memiliki magisterium, landasan untuk berkata apapun kepada pihak luar. Salah satunya, kalau mau dikatakan satu Tuhan ya, Katolik dan Islam jauh lebih bisa memaknainya sebagai ya, ada kesamaan satu Tuhan. Kenapa? Lewat suara magisterium tadi kita nyatakan bahwa Tuhan yang menciptakan kita itu benar satu. Tetapi dengan caranya yang berbeda, pengertian itu menjadi di dalam konteks kemasyarakatan berbeda-beda tentunya ya. Tetapi ingat, pernyataan magisterium, pernyataan aliran tersebut jelas melandaskan diri bahwa kita yang Katolik memiliki justru satu empati terhadap kaum Muslim yang saat ini memiliki agama yang berbeda dengan kita. Persamaan atau kesamaan satu Tuhan yang esa itu tadi justru tidak sama sekali melanggar ketuhanan yang Maha Esa yang sudah diciptakan Bapa bangsa kita. Itu yang mesti dipegang, sehingga komitmen kita Katolik 100% Indonesia, 100% Katolik itu sama sekali tidak ada keraguan bagi pihak lain bahwa itu sudah pernyataan iman kita melalui magisterium ya. Sekarang pihak Muslim kita menuntut agar tidak terpengaruh dengan hal ini. Seperti apa pernyataannya? Oke, tentu harus melihat kepada magisterium kaum muslimin sendiri. Saya kurang begitu paham, tapi kalau saya mengambil contoh, katakanlah melalui saluran MUI, ayo nyatakanlah seperti apa sebetulnya pandangannya terhadap pihak-pihak lain dalam konteks kebangsaan kita yang mengakui satu Tuhan yang esa dalam Pancasila, sila pertama. Tentu itu yang harus kita bawa. Nah, sekarang ini Yahudi KW ini siapa? Ini oknum dari mana ini? Keberadaannya di pihak kita sebagai bangsa di dalam Departemen Agama tidak ada perwakilan sama sekali. Tiba-tiba mempunyai suara di internet, tiba-tiba mengacau pola kehidupan sendi bangsa kita ini. Lalu dia menyatakan ini itu. Dari mana kuasa dia mempunyai otoritas mengatakan itu semua? Apakah dari sebuah pertunjukan show dari YouTube? Ini yang saya kira tidak bijak dan ini terlalu picik ya. Terlalu picik. Maka kalau ada pernyataan dalam literasi yang lain mengatakan bahwa Yahudi itu munafik, licik, saya jauh lebih mengiyakan loh. Saya mohon maaf tidak menilai Yesusnya di sini sebagai bangsa Yahudi ya, tetapi Yesus pun mengutuki orang-orang Yahudi karena kemunafikannya, ketidakadilan yang dilakukan pada saat pada masa itu. Bagaimana Yesus menggambarkan kaum-kaum Farisi, Saduki, imam-imam agung dan sebagainya, itulah yang tergambar dalam kita. Nah, ini yang tidak mau kita sebagai anak bangsa tentunya ya melihat semua ini nanti jadi perkembangan ya, jadi perkembangan diskusi begitu di internet yang membuang waktu. Maka kita gariskan bahwa titiknya ini, sebagai Katolik kita menolak pernyataan mereka dalam konteks kebangsaan
dalam logika berpikir seperti apapun terhadap bangsa ini, bahkan dalam konteks penzoliman terhadap saudara kita muslim yang tidak mengerti apa-apa. Itu nampak jelas dalam channel muslim yang mengikutkan saudara kita si Yahudi KW ini. Dia terhanyut dengan kata-kata satu Tuhan. Hei, bangun saudaraku, perhatikan lagi mereka di pihak mana. Jangan-jangan Anda sedang dikelabui, istilahnya dibodohin lah oleh Yahudi KW. Yang kita tahu memang dalam konteks ini ya sangat munafik sekali dengan ajarannya sendiri. Jadi pada kesempatan yang saya tonton itu, video itu, si Yahudi KW ini mengatakan satu kalimat kurang lebih begini ya, bahwa Yahudi itu menawarkan agama inklusif atau eksklusif, saya lupa ya. Jadi yang dia artikan adalah Yahudi itu sepakat bahwa keselamatan itu juga akan diperoleh kepada melalui Yahudi akan terjadi keselamatan bagi bangsa-bangsa lain, kurang lebih begitu ya, kurang lebih aja. Namun yang ingin saya sampaikan jadinya adalah demikian. Tentu dalam literasi kita yang beriman Kristen dan Katolik ini harus kita sampaikan bahwa pernyataan Alkitab ya, Injil, di mana Yesus hadir ke dunia sebagai salah satu upaya Allah untuk menyelamatkan manusia ya. Kemudian yang kalimat ingin kita sampaikan adalah ketika ada kalimat berbunyi demikian, memang keselamatan harus dari bangsa Israel dulu, begitulah kurang lebih ya. Nah, di situ kita kaitkan bagaimana pada akhirnya Yesus mengubah tatanan prinsip itu dengan membawakannya kepada dirinya sendiri. Ya, keselamatan memang harus dari bangsa Israel, yaitu dirinya, yaitu Mesias yang hadir ke bumi. Karena itu dia melirik bangsa-bangsa lain sekarang untuk memperoleh keselamatan. Ini konteksnya yang benar menurut kita, bukan versi Yahudi KW tadi. Seolah dia mematung di Israel lalu terjadi keselamatan, tidak bisa. Padahal konsep Yudim dan Goyim itu jelas ada. Ya, ini harus secara jelas kita sampaikan. Maka kembali dalam hal itu tadi, bahwa ketika Yesus tetap berada di memperhatikan dombanya yang ada di Israel, yaitu Kristen-Kristen awal ya, yang percaya kepadanya dari bangsa Yahudi, ia juga mengutus para murid untuk berangkat ke seluruh dunia menyatakan kabar baik tadi, bahwa anak Allah, Sang Firman, Mesias itu sudah nyata, sudah terjadi penggenapan, maka Tuhan membuka kembali lagi jalan menuju bisa ke surga bagi manusia. Itulah Yesus, anak domba Allah yang dikurbankan, Mesias ya. Nah, dengan demikian sebenarnya pernyataan kita Kristen itu adalah ketika kita menyampaikan kabar baik kepada segala bangsa dan segala pihak dalam konteks yang tadi saya bicarakan, bukan suatu kemunafikan. Itulah ajaran terang-terangannya Kristus yang menawarkan keselamatan, tidak hanya mulut seperti Yahudi KW ini. Nah, sekarang dalam konteks yang seperti tadi, di dalam debat seperti tadi, saya jauh lebih mempunyai ini ketololan saja menurut saya. Karena kalau kita mau diskusi yang sebenarnya, tentu konteks setiap pihak sudah mengerti iman orang lain. Nggak perlu kita membahas secara letter-let, ayat per ayat, kalimat per kalimat. Yahudi KW, lu udah tahu cerita itu. Nggak perlu lagi menjadi satu bahan olok-olokan ya, karena ini menyangkut iman bersama, ketiga iman yang ada hadir di situ, gitu. Maka silakan solusikan. Nah, yang pada akhirnya saya harus kembali lagi, apapun yang terjadi di situ sebagai gorengannya, penyampaian dari magisterium seperti apa, itu yang sebetulnya perlu kita pegang setiap pihak, sehingga tidak terjadi kekacauan di bawah, ya, di akar rumput. Nah, ingatlah bahwa apa yang kamu ucapkan itu merupakan tanggung jawab kamu, harus bisa dibuktikan dengan keseluruhan penjelasannya nanti di kemudian hari. Maka magisterium kita itu tadi jelas menyampaikan ya kepada setiap pihak bahwa yang diinginkan Yesus itu juga adalah keselamatan setiap jiwa, setiap orang.
setiap bangsa, setiap suku yang ada di bumi ini, baik yang dulu maupun yang terkemudian hadir di dunia ini. Nah, sekarang kalau ada satu pihak yang ingin menyerobot hanya karena masalah dia tidak mengerti tentang kekristenan, sebaiknya tidak menyatakan di internet seolah-olah lebih paham dari orang yang Kristen. Padahal kembali lagi dalam konteks Yudim Goyim, Anda itu juga bukan Yudim, Goyim, pagan bagi bangsa Yahudi. Ingat itu, ya. Mungkin kalau Anda mengatakan bahwa keturunan Anda ada darah Yahudi, it's okay. Tapi Anda juga termasuk sempalan. Sama artinya dengan pihak Yahudi ultra yang ortodoks ada di dalam Israel mengatakan Yahudi yang diaspora itu ya Goyim juga. Setengah lah ya. Mereka dianggap kaum Yahudi murtad hanya karena berdarah Yahudi namun kawin dengan bangsa lain. Itu yang perlu Anda ketahui, Yahudi KW. Jadi jangan tawarkan ya kebodohan dan kebohongan. Anda tidak mewakili Yahudi, Anda tidak mewakili institusi keyahudian, Anda pun Goyim, bukan Yudim asli. Jadi berhenti mengatakan bahwa Anda seolah paling selamat. Sementara saudara kita Muslim, saya tempatkan di luar dari ring, mereka menonton ya. Permasalahan perbedaan iman dan konteks dari cara mengartikan ya tentang Tritunggal dan sebagainya itu belakangan, karena konteksnya bagi yang memahami cukup sudah banyak kali tersampaikan di mana-mana bahwa Allah firman dan ruhnya itu satu, sudah, titik. Ini bagaimana mengartikan kata anak, kemudian dilahirkan itu apa, itu hanya dengan satu kalimat cukup, keluar dari itu saja yang cukup dimengerti. Nah, nanti ini akan digoreng kembali lagi oleh pihak Goyim, Tritunggal lagi, seolah-olah Tuhannya tiga. Keliru ya. Kristen Katolik murni beralahkan satu pesan. Namun cara pandangnya memang sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Seperti itulah kita memandang, karena memiliki jalan cerita masing-masing. Bagaimana peran itu ada di dalam kitab suci. Bahkan ini sebuah ajaran dari Kristus sendiri. Contoh, pada Matius dikatakan, pergilah, ajarlah mereka dengan apa yang pernah aku ajarkan kepadamu, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 3 disebut. Kita nggak bisa mengingkari itu. Permasalahan percaya tidak percaya itu urusan belakangan. 3 yang dinyatakan tadi tanpa dikurang, tanpa ditambah, jelas merupakan suatu tradisi penyampaian. Nah, di kemudian hari perkembangannya ya memang akan kembali kepada setiap manusia bagaimana mengimani atau mengartikannya. Ya, saya kira kalau masalah itu nanti terkait dengan latar belakang ya, akal budi dan penalaran untuk mencari jauh lagi arti kemudian, juga tentunya ada kesediaan. Kalau menurut Kristen itu kesediaan ya dari otoritas Roh Kudus lah ya. Kalau memang Anda detik ini diberikan kepercayaan, malam ini juga Anda percaya. Namun kalau tidak, ya sudah, bersabar saja, carilah terus dengan tulus hati kebenaran itu seperti apa sambil berbuat baik. Dari peran Katolik di bangsa ini bukan abal-abal, Bapak Ibu. Semenjak Soekarno, dari I Wage Rudolf Supratman, Ganyang Malaysia, sampai dengan abad Kawari ini, zaman akhir ini, peran Katolik ada bersama saudara-saudara kita yang Muslim. Tidak diragukan lagi kebersamaan itu adalah sebuah tali rasa yang membangun bangsa ini ya sejak awal kita bersama. Karena itu jangan cederai kepercayaan kami terhadap kalian. Kami berbesar hati didepak oleh Yahudi KW. Tetapi bukan berarti kami tinggal diam untuk memberikan informasi kepada saudara Muslim bahwa itu adalah antek yang berusaha dengan halus masuk ke dalam jajaran bangsa ini, kemudian membuat suatu kebusukan secara total ya. Terlepas dari imannya, oknum yang kita bicarakan ini tidak membawakan diri dengan niat yang baik. Dimulai dengan pembohongan publik, kemudian tendang sana tendang sini,
kita banyak lihat, kita saksikan dalam beberapa hal yang pernah kita intip bersama, selalu bermuka dua adalah perannya. Nah, karena itu kita harus jauh lebih memawaskan diri, ya. Nah, kepada channel-channel Muslim tentu tidak memberikan peluang, karena saudara-saudara Anda yang di pihak Muslim yang lain sangat memerlukan hal yang membangun untuk diri mereka, iman mereka, juga bangsa ini. Nah, jangan perkeruh apa yang sudah kita jalani bersama, kemudian jangan buat juga rencana menjadi kacau ke depan oleh karena kolaborasi-kolaborasi yang menurut saya tidak wajar ini ya terjadi. Nah, karena itu saya justru akan jauh lebih di depan bapak-bapak yang hadir di sini dalam hal kebangsaan tentunya menyampaikan hal ini kepada pihak publik. Kalaupun ada pembahasan-pembahasan kami yang sedikit menyentuh-nyentuh, saya kira saya anggap wajar karena kita harus menggali berbagai hal dari sejarah, fakta dan sebagainya ya. Tetapi sorotan kita jelas sekarang bahwa ada penyakit kulit yang berusaha untuk menempel di bangsa ini. Ya, terlepas dari dia Yahudi, bahkan Yesus pun seorang Yahudi, kami tidak sama sekali berpihak kepada satu bangsa. Ya, karena yang kami imani Kristus yang Yahudi, bukan Yahudinya. Nah, Kristus tadi sudah dimaknai Pak Ivan, maaf, Yahudi tadi sudah dimaknai Pak Ivan adalah Kristus itu sendiri, bukan yang bangsa itu. Demikian. Sehingga kepercayaan umat Muslim terhadap kami yang Katolik jelas kami sampaikan berupa telahan-telahan ini, ya. Memang dalam praktek berbangsa ini ada kecolongan-kecolongan kecil seperti yang tadi sudah disampaikan ya, perihal pelajaran PPKN dan sebagainya. Kami menganggap ini oknum juga. Nah, kami akan memberikan sumbangan-sumbangan lagi berupa pikiran, niat baik dan sebagainya kepada pemerintah beserta instrumennya, juga setiap pihak yang memerlukan. Mari kita sekarang melihat dari dasar rasa saling percaya dengan pembongkaran fakta gitu ya di internet, bahwa setiap dari pihak kita bisa saja kesusupan oleh oknum-oknum yang memang sengaja untuk menciptakan ketidaknyamanan bangsa ini ya. Itulah sumbangan kami, tentunya saya secara pribadi melihat Yahudi KW ini sedang bermain dua kaki. Dia seorang antek dari iblis, bapa segala kebohongan, di mana apa yang dia sampaikan sudah kita kupas. Dari fakta video yang dihadirkan saja malam ini sudah cukup bisa membantu kita melihat bagaimana pola pikir dia memang sengaja, ya, sengaja untuk menciptakan yang aneh-aneh di dunia internet. Nah, setiap pihak menarik diri terhadap oknum-oknum seperti ini, jangan berikan kesempatan. Ya, sampai memang hal itu memang dinyatakan sah oleh negara. Karena sebelum sah oleh negara, kita menjadi pemberontak, Bapak Ibu. Saya kira itu yang kita pegang ya, bukan berarti harus melihat lagi itu bangsa terpilih dan sebagainya, tidak sampai ke sana. Cukup kita loyalitas kita pada bangsa ini bahwa apa yang sudah ditegaskan negara sudah valid demikian, jangan lagi kita tambah-tambahkan. Oh, ini juga makhluk hidup, oke. Oh, ini juga ciptaan manusia, oke. Ini juga agama yang diakui dunia, oke. Bukan ke sana arahnya. Tetapi kita punya konstitusi, ya, kita punya dasar berpikir bagaimana kita berkembang terhadap dunia yang pesat dengan konstitusi tadi. Ya, kita pegang saling kepercayaan tadi bahwa kita mengakui Allah yang esa dengan cara pandang yang berbeda-beda. Ya, tidak berarti oknum ini dengan serta-merta sekarang mau mengacaukan sila pertama. Yang kedua, banyak pula hujat-hujat yang dia sampaikan di channel-channel demikian. Ini bukan suatu sikap diskusi atau asupan bagi masyarakat ya, untuk kita saling menghargai iman yang sudah kita terima sejak lahir dan disahkan oleh negara ini. Nah, hindari oknum ini yang nggak jelas, belum tahu kedudukannya di mana, yang berupaya untuk mengacaukan keadaan yang sudah terbangun dengan baik. Demikian, terima kasih banget atas kesempatannya, Bang. Saya kembalikan.